Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Agung Sumargo, seorang pengajar matematika yang akan membantu Anda semua untuk belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Materi ini adalah khusus untuk kelas 8 SMP. Oh ya, saya mau ingatkan kepada Anda semua untuk like dan subscribe di channel YouTube saya. Serta share juga video ini kepada teman-teman yang lain, supaya video ini makin rame dan makin banyak dikunjungi oleh penonton yang lain. Oke, sudah siap? Kita akan belajar tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Kita mulai. Ya, materi kita kali ini adalah pola bilangan dan barisan bilangan. Kalian bisa lihat di sebelah kiri saya, pola bilangan dan barisan bilangan, materi khusus untuk kelas 8 SMP. Coba perhatikan, dapatkah kamu menyebutkan ciri-ciri bilangan ganjil dan bilangan genap? Nah, siapa yang bisa? Coba. Bilangan ganjil, perhatikan di samping kiri saya ini. Jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap. Ingat, jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap. Kemudian yang kedua, perkalian dua bilangan ganjil adalah menghasilkan bilangan ganjil juga. Kemudian yang ketiga, kuadrat dari bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Nah, ini tentang bilangan ganjil. Nah, berikutnya coba untuk bilangan genap. Siapa yang tahu? Coba ya. Perhatikan, jumlah dua bilangan genap adalah bilangan genap. Masih ingat? Kemudian perkalian dua bilangan genap hasilnya juga bilangan genap. Dan yang ketiga, kuadrat dari bilangan genap adalah bilangan genap. Nah, hal itu tadi khusus untuk bilangan ganjil dan genap itu adalah membentuk sebuah pola bilangan. Apa yang dimaksud dengan pola bilangan? Perhatikan di samping kiri saya ini. Pola bilangan adalah suatu bilangan dengan aturan tertentu yang akan membentuk suatu barisan bilangan yang teratur. Perhatikan ya, ada di samping kiri saya ini. Suatu pola atau cara bisa berbeda meskipun menghasilkan bilangan yang sama. Perhatikan pola bilangan berikut ini. Pola bilangan genap, perhatikan. Di situ ada nokta-nokta, ada 2, kemudian 4, kemudian 6, dan seterusnya. Kemudian pola bilangan ganjil. Perhatikan. Nokta-nokta juga yang warna ungu. 1, kemudian 3, kemudian 5, dan seterusnya. Pola bilangan persegi panjang. Nah, ini pola bilangan persegi panjang. Perhatikan ya. Gitu ya. Kemudian pola bilangan segitiga. Seperti apa? Coba perhatikan pola bilangan segitiga. Seperti itu ya. Berikutnya adalah pola bilangan persegi. Jadi bentuknya persegi. Nah, kalian bisa lihat bentuk dari pola bilangan persegi. Nah, berikutnya adalah pola bilangan Fibonacci. Bagaimana? Perhatikan. Di situ ada angka-angka dari A, B, dan C. Ya, itu adalah pola bilangan Fibonacci. Nah,
sekarang kita coba melihat pola bilangan segitiga Pascal. Perhatikan. Nah, ada angka 1 di tengah, kemudian ada angka 1 lagi. Ya. Berikutnya dari 1 ditambah 1 menjadi 2. Kemudian samping kanan kirinya diberi angka 1 lagi. Sehingga dijumlahkan menjadi 3 dan seterusnya. Nah, ini adalah pola bilangan segitiga Pascal. Dan seterusnya, jadi bentuknya seperti segitiga. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang barisan bilangan. Apa yang dimaksud dengan barisan bilangan? Perhatikan gambar di samping kiri saya ini ada sebuah pasukan drum band yang sedang berbaris, kemudian membawa alat musiknya masing-masing. Ya. Nah, perhatikan. Jika bilangan diurutkan dengan aturan tertentu, maka akan diperoleh suatu barisan bilangan. Ya. Saya ulang lagi. Jika bilangan diurutkan dengan aturan tertentu, maka akan diperoleh suatu barisan bilangan. Tiap-tiap bilangan yang terdapat pada barisan bilangan disebut suku. Jika aturan suatu bilangan telah diketahui, maka suku berikutnya dari barisan tersebut dapat ditentukan. Ya, jadi perhatikan yang tercetak di warna hijau ini. Saya ulang lagi, jika aturan suatu barisan telah diketahui, maka suku berikutnya dari barisan tersebut dapat ditentukan. Barisan bilangan dibagi menjadi 2. Yang pertama, barisan aritmetika, dan yang kedua, barisan geometri. Ada di sini ya. Kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan barisan aritmetika. Perhatikan. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Jika B bernilai positif, maka barisan aritmetika tersebut dikatakan barisan aritmetika naik. Sebaliknya, jika B bernilai negatif, maka barisan aritmetika tersebut dikatakan barisan aritmetika turun. Jadi, beda suatu barisan aritmetika dinyatakan sebagai berikut. Nah, perhatikan. B sama dengan UN dikurang UN min 1. Ya, B itu beda, UN itu adalah yang banyaknya suku, kemudian UN min 1, berkurang 1 ya. Jadi, rumus suku ke N barisan aritmetika dapat ditulis sebagai berikut. Perhatikan di samping kiri di bagian bawah ini, UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Perhatikan keterangannya. A itu disebut suku pertama, B itu beda, kemudian N itu adalah banyaknya suku. Nah, ini tentang barisan aritmetika. Perhatikan contoh berikut ini. Ada di samping kiri saya ini. Contohnya, nah, saya bacakan ya, perhatikan. Diketahui barisan aritmetika sebagai berikut: 10, 13, 16, 19, 22, 25, dan seterusnya. Ya, pertanyaannya, tentukan jenis barisan aritmetikanya dan tentukan suku ke-12 dari barisan tersebut. Nah, dengan rumus suku ke N tadi kita bisa menjawab soal ini ya. Perhatikan. Kita jawab.
Untuk menentukan jenis barisan aritmetika, maka tentukan nilai B pada barisan tersebut. Kita tentukan dulu B-nya. B, misalnya kita ambil U2 dikurangi U1 sama dengan 13 dikurang 10. Jadi jawabannya 3. Oleh karena B-nya lebih besar dari 0, barisan aritmetika tersebut merupakan barisan aritmetika naik, ya. Kemudian untuk mencari suku ke-12 atau U12, ya, dilakukan dengan cara sebagai berikut. Perhatikan yang di bawah ini. Ya. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Maka U12 sama dengan A-nya itu 10, suku pertama, kemudian N-nya ada 12, kemudian min 1 kali B, B-nya 3, maka didapat 10 tambah 11 kali 3, sehingga 10 ditambah 33, sehingga untuk suku ke-12 hasilnya adalah 43. Jadi kita sudah bisa menjawab soal tentang barisan aritmetika, suku ke-12-nya adalah 43. Ya. Kita berikutnya akan membahas tentang barisan geometri. Apa yang dimaksud dengan barisan geometri? Perhatikan di samping kiri saya ini. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Saya ulang lagi. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Berbeda dengan barisan aritmetika tadi, selisih antara suku barisan disebut rasio, dilambangkan dengan R. Artinya, suatu barisan ditentukan oleh perkalian atau pembagian oleh suatu bilangan tetap dari suku barisan sebelumnya. Ya, perhatikan keterangan yang ada di samping kiri saya ini. Nah, jadi jika R bernilai lebih besar dari 1, barisan geometri tersebut merupakan barisan geometri naik. Adapun jika R-nya lebih kecil dari 1, barisan geometri tersebut merupakan barisan geometri turun. Suatu barisan geometri dengan bentuk umumnya adalah A, kemudian AR, A, R pangkat 2, AR pangkat 3, kemudian AR pangkat 4, dan seterusnya sampai UN. Nah, maka kita bisa tulis rumus suku ke N barisan geometri tersebut adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Untuk mencari rasio pada barisan geometri dapat dinyatakan sebagai berikut. R sama dengan UN dibagi UN-1. Ya, R, ingat, R itu adalah rasio. Jadi UN dibagi dengan UN-1. Dengan memperhatikan sebuah keterangan di bawahnya, A itu suku pertama, R itu rasio, dan N adalah banyaknya suku. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, contohnya ada di samping kiri saya ini. Perhatikan. Diketahui barisan bilangan sebagai berikut. 18,6,2,2/3, 2/9,2/27 dan seterusnya. Pertanyaannya, tentukan suku ke-10 dari barisan tersebut. Coba kita akan jawab. Nah, perhatikan. Barisannya adalah 18, 6, 2, 2/3, 2/9, 2/27 dan seterusnya. Maka kita bisa tuliskan R-nya adalah UN per M UN-1. Maka kita ambil U2.
6 dibagi 18. Hasilnya adalah 1/3 untuk R-nya ya. Maka kita bisa tuliskan UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Maka kita tulis U10 sama dengan 18 kali 1/3 pangkat 10-1. Sehingga kita bisa hasilkan 18 kali 1/3 pangkat 9. Sehingga menjadi 18 per 19.683. Sehingga hasilnya bisa dilihat di bawah 2/2187. Ini hasilnya ya. Nah, itu adalah tentang barisan geometri. Nah, ingat saya sudah menjelaskan dari awal sampai akhir. Perhatikan penjelasan dari pertama sampai dengan saat ini. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas kepada kalian semua untuk dikerjakan di rumah. Tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Perhatikan. Nah, di sini untuk tugas tentang pola bilangan. Nah, tugasnya sudah nampak di sebelah kiri saya ini. Ya, ini tentang pola bilangan. Ya. Kemudian tugas soal tentang barisan bilangan. Ya, ingat barisan bilangan tadi ada berapa? Ada 2, yaitu barisan aritmetika dan barisan geometri. Ya. Ya. Ingat, tugas itu harus kalian kerjakan, kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan ke classroom. Ya, jangan sampai lupa. Oke? Tetap semangat ya mengerjakan tugas-tugas di rumah. Ya, tadi kita sudah belajar tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Saya berharap video ini bisa membantu Anda semua untuk belajar matematika. Oke, jangan lupa tetap menjaga kesehatan, memakai masker kalau keluar rumah, dan tetap semangat untuk belajar. Oke? Kita akan berjumpa dalam video-video pembelajaran yang lainnya. Salam.